Tapi begitu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih dahulu memberi contoh selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, Allah saja, malaikat-malaikat saja selawat kepada Rasulullah. Kamu semua wahai orang-orang yang beriman, umat Muhammad, selawatlah kalian kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, karena Allah saja yang menciptakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, Assalamualaikum, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Luar biasa. Selawat ini bukan sesuatu yang main-main. Dengan majelis Maulid Al-Habsyi yang dipimpin oleh Haji Abu Bakar, luar biasa. Di sini kita membaca selawat, di sini kita membaca selawat, luar biasa. Ini adalah merupakan tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memperingati Maulid Nabi, itu adalah ada tuntunannya. Jangan ragu, jangan bimbang. Walaupun di sana ada mulai suara-suara, jangan Maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu dolalah. Dolalah itu di dalam neraka. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Mereka mengatakan, kalau orang memperingati Maulid Nabi itu tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya zaman Rasulullah. Siapa bilang? Mau bukti, Pak? Mau bukti, Bu? Mau bukti, Bu? Jawab yang kompak. Mau bukti, Bu? Mau bukti, Bu? Bapak mau bukti? Masya Allah, jelas. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa sunnah di hari Senin, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa baginda Rasul melaksanakan puasa sunat Senin? Rasulullah mengatakan, itu hari kelahiranku. Itu hari kelahiranku. Artinya apa? Artinya Rasulullah memperingati daripada maulidnya, lahirnya pada hari Senin dengan melaksanakan puasa. Betul atau tidak? Buka dalam buku hadis Bukhari Muslim, buka jelas. Ketika sahabat bertanya, kenapa Rasulullah puasa Senin? Karena itu adalah hari daripada kelahiranku. Artinya Rasulullah mengekspresikan kegembiraannya, kelahirannya, membawa risalatul Islam yang rahmatan lil alamin, mengekspresikan dengan puasa Senin. Itu artinya bahwa ada rasa gembira. Akhirnya menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh umat Islam sampai hari kiamat. Ada yang namanya puasa Senin Kemis. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini bukti, katanya tidak ada. Ada lagi dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
Sebelumnya ada wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ini sebuah ayat yang jelas. Udhkuru nikmatallahi alaikum, wahai umat Islam, wahai umat manusia, ingatlah sekalian, selalu mengingat-ingat nikmat yang datang kepadamu. Apa nikmat itu adalah? Nikmat itu adalah nikmatul Islam. Siapa yang membawa Islam adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya Rasulullah membawa risalatul Islam, maka patut sebagai umat Islam kita bergembira. Betul? Betul? Ini ayat Quran. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kamu wahai manusia, pada saat Rasulullah belum diutus, belum ditunjuk sebagai rasul, kamu ini saling perang, saling menuduh, saling sikut, saling ancam, saling membunuh. Lalu dengan datangnya Islam, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dipersatukan oleh Allah sehingga kita menjadi bersaudara. Jadi kalau kita ini sudah berislam, kita harus bersaudara. Kalau ada orang Islam yang tidak bersaudara, itu bukan orang Islam. Bukan orang Islam, tapi dia tidak melaksanakan ajaran Islam dengan benar. Karena apa? Karena masih memusuhi saudaranya. Betul? Betul atau tidak? Ya Allah, mudah-mudahan semua kaum muslimin yang ada di Tungkal ini dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah daripada majelis Maulid Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita dipersatukan, kita bersaudara, kita kompak. Mudah-mudahan sama-sama kita mengikuti, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang ini, Pak, apalagi sekarang, Bu, banyak aliran-aliran sesat. Betul? Banyak aliran-aliran sesat, macam-macam. Ada yang begini, ada yang begitu. Ada orang Islam yang kerjaannya ngafir-ngafirin orang Islam itu sendiri. Ini kafir, ini musyrik, ini sesat. Masya Allah, na'udzubillah min. Tidak mengajarkan seperti itu. Kita di dalam umat Islam itu kita harus bersatu. Ada namanya ikhtilaf, perbedaan. Antar umat Islam sering ada perbedaan. Perbedaan itu ada dua. Ada perbedaan yang prinsip, ada yang perbedaan tidak prinsip. Kalau di dalam hal-hal yang prinsip, ya Bu ya, itu umat Islam seluruh dunia tidak boleh berbeda pendapat. Seperti contohnya apa? Wajibnya sholat 5 waktu. Itu umat Islam seluruh dunia tidak boleh berbeda pendapat. Kalau ada yang beda, keluar dari Islam. Kalau ada yang beda, keluar dari Islam. Prinsip dasar, sholat 5 waktu adalah wajib. Semua sama. Kalau tiba-tiba ada ngaku Islam, lalu kemudian mengatakan, oh enggak, sholat 5 waktu tidak wajib. Nah, ini bukan perbedaan, tapi ini penyimpangan namanya. Ya, penyimpangan. Masalah maulid Nabi, tidak maulid Nabi, tahlil, tidak tahlil, itu bukan urusan prinsip. Jadi jangan saling mengkafirkan, jangan saling menyesatkan antara umat Islam dalam masalah yang tidak prinsip. Yang tidak buka maulid, tak usah maulid sudah, mulutnya dijaga. Betul? Betul? Betul atau tidak? Silahkan tidak maulid, silahkan tidak suka maulid, gak usah maulid sudah. Jangan lalu kemudian mengolok-olok,
Jangan kemudian lalu mencaci maki, bahkan menyesat-nyesatkan orang yang melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Luar biasa. Kita dalam masalah perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip, kunut subuh tidak kunut subuh, Fatihah baca bismillahnya keras tidak keras, itu semua bukan masalah prinsip. Umat Islam harus saling toleransi. Yang penting jangan sampai memaki, jangan sampai menyesatkan dengan yang lain. Alhamdulillah, ini ajaran Islam. Perbedaan agama biasa, semua ada batasnya. Perbedaan agama ada batasnya. Dalam masalah agama ini ada dua hal. Yang pertama adalah masalah-masalah agama yang sifatnya teologis. Apa? Teologis itu kepercayaan, keyakinan, menjalankan agama, keyakinan, keimanan. Itu namanya teologis. Dalam teologis kita harus toleransi dengan umat beragama lain. Toleransi itu bukan campur aduk. Kita menghargai, kita hanya menghargai hak dia meyakini atau menjalankan ajaran agamanya. Bukan toleransi itu kita mengikuti ajaran dia, bukan. Kita prihatin, kita mendengarkan berita kemarin di televisi, di berita di internet, ada 14 mahasiswa Islam dari UIN Sunan Kalijaga mengikuti Natalan di dalam gereja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ramai, ribut, saling pendapat luar biasa. Setelah mereka mengatakan, oh kami tidak ikut Natalan, kami sedang riset. Karena riset supaya akurat, kita masuk ke dalamnya, ikut membaur dengan mereka. Ya sama saja. Ya Bo ya, jelas Bo ya. Jangan sampai kita mencampur adukkan dalam hal masalah keyakinan. Hanya kita menghargai, jangan mengganggu, jangan mencaci agama orang lain. Itu toleransi namanya. Tapi kalau kita ikut Natalan, ikut ngucapin Natal, itu sudah namanya campur aduk, bisa-bisa syahadat kita batal. Na'udzubillah min dzalik. Ribut umat Islam dengan umat Islam, boleh mengucapkan Natal, tidak boleh mengucapkan Natal. Padahal orang Kristen mereka diam. Umat Islam mau ngucapin, nggak ngucapin, nggak ada masalah. Betul nggak? Tapi umat Islam ribut sendiri. Yang ini setuju, ini nggak setuju, ini boleh, ini nggak boleh. Masya Allah. Itu masalah keyakinan, ada batasnya. Toleransi agama itu ada batasannya, dan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Natal, Ibu, Natal dalam bahasa Indonesia, dalam eksklusif bahasa Indonesia, Natal adalah memperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu artinya Natal. Berarti kalau umat Islam mengucapkan selamat Natal, berarti selamat atas kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu tidak boleh. Syahadat kita bisa batal. Tapi bukan berarti kalau umat Islam itu tidak mengucapkan Natal berarti benci orang Kristen, bukan. Ini masalah toleransi, batas-batas toleransi. Makanya mudah-mudahan dengan adanya majelis pengajian, majelis sholawat, majelis maulid al-habsi, jadi umat ini selamat. Dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran sesat yang neko-neko. Sekarang kita ini sudah akhir zaman. Sekarang ini di DPR RI